Alhamdulillah. Badi, maaf, sampai lupa Badi ada di situ. Saya minum Red Bull dulu. Oh ya, cerita-cerita mengenai Red Bull Badi. Cerita ini menyangkut masa depan atau menyangkut nyawa saya. Apa ceritanya Badi? Saksikan selanjutnya ya. Tekan subscribe dan bunyikan lonceng sebelum kita lanjut. Tahun 2015, saya berhenti mengkonsumsi minuman energi ini. Ada suatu kisah kehidupan dalam kehidupan saya yang membuat saya berhenti mengkonsumsi minuman energi ini. Tapi pada tahun 2020, saya kembali mulai mengkonsumsi minuman energi ini. Apa yang membuat saya berhenti mengkonsumsi minuman energi selama 4 tahun? Ikuti kisah saya selanjutnya. Saya kenal kerating daeng ini semenjak tahun 95-an, sekitar 25 tahun yang lalu. Semenjak itulah saya rutin mengkonsumsi kerating daeng ini. Sejak kenal produk minuman energi ini, saya konsumsi minimal 2 kali dalam 1 hari. Saya campurkan minuman ini dengan susu, dengan Fanta sebagai varian penambah rasa. Saya sempat mengkonsumsi kerating daeng ini 6 kali dalam 1 hari, tanpa mengenal waktu, pagi, siang ataupun malam. Semenjak saya mengkonsumsi produk ini, saya tidak lagi merasakan pengaruh kafein yang ada di dalam kalengnya. Di dalam produk kerating daeng ini mengandung klorin, kafein, dan vitamin. Bagi teman-teman yang mengkonsumsi Red Bull atau kerating daeng ini, mereka tidak akan merasakan rasa kantuk, sama seperti kopi. Orang kalau mengopi biasanya tidak akan bisa tidur, sama dengan orang minum kerating daeng ini. Saat mereka mengkonsumsi kerating ini, mereka juga tidak bisa tidur. Beda dengan diri saya. Bagi teman-teman yang mengkonsumsi produk kerating daeng ini, mungkin efek yang teman-teman rasakan adalah akan menghilangkan rasa lelah atau rasa kantuk. Tapi bagi diri saya, saat saya mengantuk dan mengkonsumsi kerating daeng ini tidak ada lagi efek atau pengaruhnya. Efek yang saya rasakan cuma saya merasa segar. Nah, mungkin karena saya sudah biasa mengkonsumsi ini. Mengapa saya begitu lama mengkonsumsi produk minuman energi ini? Saya berlatar belakang sebagai tenaga pengamanan di sebuah perusahaan yang membutuhkan stamina yang fit dan stamina yang bagus. Untuk mencapai stamina yang bagus, yang saya tahu produk inilah yang saya konsumsi, yang membuat saya bisa tetap energik. Dulu saya tidak memikirkan efek negatif dari seringnya saya mengkonsumsi produk ini. Saya tidak memikirkan akibat di belakang hari terlalu banyak mengkonsumsi minuman energi ini. Sebagai tenaga pengamanan, saya harus memiliki kemampuan bela diri, ditunjang oleh fisik dan stamina yang bagus. Saya tidak mengenal waktu. Saya pernah belajar bela diri Kempo, saya pernah belajar bela diri Jiu-Jitsu, saya pernah belajar silat merpati putih. Dulu waktu sekolah pun saya pernah belajar tinju. Dan saya sempat juga jadi atlet saat saya mendalami olahraga bela diri Kempo. Tapi di saat usia saya sudah bertambah dan kemampuan fisik saya pun sudah mulai menurun, makanya terjadilah perubahan pada diri saya. Dan akhirnya saya mengalami suatu kejadian yang mungkin tidak akan bisa saya lupakan seumur hidup, karena ini menyangkut masa depan keluarga dan anak-anak saya. Saya mengikuti ujian kenaikan tingkat di cabang silat merpati putih. Nah, saat itulah masa-masa yang jadi penentuan masa depan saya. Banyak sekali saya melanggar aturan-aturan atau pantangan yang diberikan oleh pelatih saya. Harusnya saya berpuasa, tapi saya mengkonsumsi kerating daeng ini juga. Subuh-subuh saat saya udah kecapean, sembunyi-sembunyi saya juga mengkonsumsi kerating daeng ini. Akibatnya, sepulangnya saya dari ujian kenaikan tingkat di cabang silat merpati putih, terjadilah kisah tragis tersebut. Mulailah terjadi suatu cobaan dalam hidup saya. Sampainya di rumah, saya mengalami yang namanya sakit kepala sampai ke leher dan perut saya. Saya selalu mual-mual, muntah, perut nyeri. Saat itu saya beranggapan itu adalah efek dari saya 2 hari melakukan kegiatan hingga kecapean. Dan diagnosa dokter waktu itu cuma mengatakan memang ada gangguan di perut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Penyakit yang saya rasakan
bukan semakin sembuh, malah semakin bertambah dan semakin parah. Saya langsung mulai keringat. Di dalam ruangan dingin yang ber-AC pun saya keringat. Tiap saya bawa kendaraan, saat saya naik sepeda motor, saat itu juga di dalam perut saya bergejolak dan mengeluarkan cairan dari dalam mulut saya. Saya juga sudah mulai hilang kesadaran. Saya sudah mulai tidak konsentrasi dalam mengikuti semua kegiatan atau apapun yang saya lakukan. Semua pengobatan sudah saya lakukan, mulai dari yang bersifat tradisional ataupun secara medis ataupun secara spiritual. Saya pernah di backup, saya pernah beli obat sinse, saya pernah diruqyah karena ada anggapan orang saya ditegur oleh makhluk halus. Saya pergi ke daerah tempat saya waktu dilatih tersebut, tapi semakin hari penyakit saya makin bertambah. Yang dulunya saya masih bisa berdiri, sekarang saya lebih banyak berbaring, badan selalu capek, tekanan di leher semakin tinggi. Ini terjadi berjalan sampai 6 bulan. Saya cek kontrol ke dokter lagi, dan di situ sarankan saya pergi ke dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit kepala. Nah, akhirnya di saat diagnosa dokter, itulah saya ketahuan bahwa di dalam kepala saya ini terjadi satu gangguan, yaitu pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik di kepala saya itu mengalami kebocoran, hingga darah yang harusnya dari otak kembali ke jantung itu berhenti di tengah jalan dan kembali menghantam otak dan hingga menekan otak saya, hingga otak saya tidak berfungsi sampai hanya tinggal 30% yang bisa dipakai, atau fungsi otak saya cuma 30% yang beroksigen, yang membuat saya hampir seperti orang lumpuh. Saya tidak bisa lagi mengenal lingkungan saya tidak lagi bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya, dengan anak istri. Saya cuma bisa duduk, diam, dan tidak tahu lagi apa yang saya rasakan saat itu. Kalau saya mengingat kejadian tersebut, sampai saat ini saya akan selalu menangis. Betapa tidak, saat itu istri saya lagi hamil tua. Istri saya lagi hamil 8 bulan dalam keadaan perut besar, sedangkan saya sudah tidak lagi bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan keluarga saya. Betapa perjuangan istri saya, anak-anak saya di saat saya tidak bisa lagi berinteraksi, saat dia hamil besar, bagaimana pengorbanan istri saya itu. Dokter menyarankan agar saya operasi, tetapi antara sadar dan tidak sadar waktu itu saya menolak untuk operasi, dan akibatnya penyakit ini semakin lama semakin parah. Kawan-kawan yang berdatangan ke rumah pun sudah pada mulai memberikan dukungan atau dorongan supaya saya operasi. Mereka sedih melihat kondisi saya saat mereka melihat saya ke rumah. Puncaknya pada tahun 2015, saya kehilangan kesadaran dan saya dibawa ke rumah sakit yang terbesar di kota Batam sini, dan dokter menyarankan saya harus dibedah juga, harus dioperasi juga pada malam hari itu. Dengan berat hati, istri terpaksa menandatangani surat izin untuk saya dioperasi. Walaupun pada sebelumnya saya pesan saya tidak mau dioperasi, tapi pertimbangannya nyawa saya tergantung dari keputusan istri saya. Akhirnya istri dengan memasrahkan diri kepada Tuhan menandatangani surat izin agar saya dioperasi. Jam 11 malam akhirnya saya memasuki ruang operasi dan selesai pada jam 4 pagi. Saat penantian itu begitu menegangkan, baik oleh istri saya, oleh keluarga, teman-teman, ataupun sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya di saat saya dalam keadaan kritis sampai saya memasuki ruangan operasi. Saya tidak akan melupakan mereka, orang-orang yang selalu mendampingi dan ada di dekat saya di saat saya mengalami suatu kejadian yang begitu tragis, yang menentukan masa depan saya, apakah ajal saya akan pendek atau ajal saya akan panjang. Alhamdulillah, Tuhan masih menyayangi keluarga saya, Tuhan masih mengasihani saya. Jam 4 pagi, kesadaran saya bisa pulih, tapi saya harus mengalami 17 jahitan di kepala kanan dan 13 jahitan di kepala kiri, dan saya juga harus dipasang selang di dalam kepala saya dan juga besi pengaman. Sampai sekarang barang tersebut masih ada di dalam kepala saya dan dia permanen. Semenjak itu saya tidak boleh lagi melakukan kegiatan fisik.
saya tidak boleh lagi melakukan kegiatan olahraga yang berat. Saya cuma bisa olahraga ringan. Tapi alhamdulillah, yang penting saya sehat. Saya bisa kembali kumpul dengan anak, berkumpul dengan istri, dan bisa membesarkan mereka sampai akhir hayat saya. Sampai saat ini ada yang masih jadi perdebatan kawan-kawan saya. Ada yang bilang saya bisa bertahan karena saya mengkonsumsi Red Bull ini. Fisik saya bagus. Di saat saya mengalami cobaan, saya bisa mampu bertahan. Tapi ada juga yang bilang gara-gara Red Bull ini atau gara-gara minuman energi Krating Daeng ini yang membuat saya jadi KO karena saya mengkonsumsinya di luar batas atau di luar kemampuan tubuh saya untuk menerimanya. Semua saya pulangkan sama kawan-kawan. Atau apa pendapat kawan-kawan untuk minuman energi ini? Yang jelas minuman ini adalah minuman resmi. Tapi yang bisa saya sampaikan kawan-kawan mengenai Krating Daeng ini, sebenarnya minuman ini kalau dikonsumsi sesuai dengan aturan yang benar, ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita mengkonsumsinya saat kita olahraga, saat kita sudah ada isi perut atau kita sudah makan. Dan jangan mengkonsumsi minuman Krating Daeng ini saat perut kosong atau pagi hari atau malam hari. Konsumsilah saat kita ada dalam kegiatan aktivitas, dan akhirnya ini jadi akan bermanfaat. Tapi dia tidak akan bermanfaat kalau kita salah mengkonsumsinya. Waktunya kita salah bisa menyebabkan suatu problem pada diri kita, apalagi kalau sempat fisik kita tidak bagus. Saya pulangkan pada rekan-rekan, apakah saya sehat atau saya panjang umur, saya kuat karena saya mengkonsumsi minuman energi ini, atau saya sakit sebelum operasi karena saya salah mengkonsumsi minuman energi. Semua terpulang pada pendapat rekan-rekan. Pesan saya buat kalian, hidup kalian yang menentukan. Kalian mau sehat, itu pilihan kalian. Kalian mau sakit, itu pilihan kalian. Apapun yang kalian konsumsi, kalau dalam takaran atau dalam dosis yang sesuai, itu tidak akan jadi masalah. Jadi masalah adalah saat kita tidak sesuai dengan dosis atau takaran yang kita konsumsi. Itu bukan terdapat di minuman energi ini aja. Apapun jenis minuman energi ataupun jenis makanan yang kita konsumsi, kalau tidak sesuai dengan takarannya, itu akan mengakibatkan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Dari itu, jaga kesehatan, hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu, apapun bentuknya, semua tergantung kita. Ciao.